Awalnya kan saya kecil-kecilan ya, saya nggak kepikiran untuk buka usaha yang besar seperti sekarang ini. Omsetnya itu dari COVID itu malah naik banget. Rata-rata 1.000 sampai 5.000 per hari, 5.000 porsi. Bisnis yang saya alami selama ini, kita bisnis di luar hobi saya kayaknya susah. Saya udah berapa kali kolab dengan usaha lain karena nggak hobi. Kebetulan saya hobinya masak, jadi alhamdulillah nyampe sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Astari. Saya kebetulan owner dari PT Atta Prima Abadi, dan PT Atta Prima Abadi itu bergerak di bidang catering, terus pengadaan barang dan jasa ya. Utamanya yang lagi dipegang sama saya sendiri adalah cateringnya. Kalau yang pengadaan barang dan jasa juga kontraktor itu dipegang sama anak-anak saya. Latar belakang saya sendiri, saya aslinya ibu rumah tangga ya. Dulu sebelum nikah itu saya kebetulan kerja juga. Kerja udah di mana-mana ya biasa, terus saya juga dulu sekolah, terus berhenti bekerja itu setelah nikah. Setelah punya anak, karena suami tidak menginginkan saya untuk bekerja zaman dulu karena anak-anak masih kecil ya. Terus karena suami sering dinas ke luar kota atau ke luar negeri kemana, jadinya saya terbersit gitu untuk bikin usaha-usaha apa nih. Karena kebetulan saya juga kan nggak hobi yang jalan-jalan atau kemana ya, jadi jenuh banget di rumah, jadi saya bikin catering ini gitu. Pertama catering saya ini dulu dari tahun 2003 ya. 2003, jadi sudah lama sekali. Saya bisnis catering ini sebenarnya punten-punten ya, bukan berawal itu bukan dari kebutuhan, tapi saya berawal dari kejenuhan untuk ngisi waktu pertamanya. Dan saya juga kebetulan hobi masak. Terus saya tiap hari lihat ibu-ibu, kalau ibu-ibu pekerja itu kan suka pada beli makanan ya. Saya kepikiran kenapa sih saya kok nggak berusaha coba jualan makanan itu gitu kan. Jadi pertama-tamanya saya tawar-tawarin ke teman-teman, saya bikin brosur, bikin catering harian, mingguan gitu kan. Ternyata respon dari teman-teman itu banyak sekali awalnya dari situ. Dulu saya sudah beberapa kali ada bisnis ya, saya punya minimarket cuman bertahan sekitar setahun. Terus saya juga punya shuttle kit, punya antar jemput sekolah, itu dulu ada beberapa kendaraan, mandek juga cuman bertahan sekitar 2 tahun. Terus saya juga punya butik dan laundry, itu juga sama bertahan cuman sekitar setahun. Dan ada usaha-usahanya lainnya, jual beli berlian dan lain-lain, mentok nyampe di situ. Saya dulu memilih usaha catering karena sekalian masak. Awalnya kan saya kecil-kecilan ya, saya nggak kepikiran untuk buka usaha yang besar seperti sekarang ini. Dulu kecil-kecilan aja, untuk teman-teman yang pulang sore gitu kan, mereka pesan catering rantangan ke saya. Pertamanya dari situ, lama kelamaan saya banyak yang order gitu kan, ada yang dari dinas, ada dari mana-mana gitu. Akhirnya saya perbesar seperti sekarang ini. Yang jadi support sistemnya suami juga ya. Suami sangat mendukung sekali saya buka usaha catering ini. Terus anak-anak udah besar, jadi saya juga banyak waktu yang kebuang. Jadi kalau di rumah juga jenuh, akhirnya saya buka catering ini. Terus saya juga pengen punya karyawan kan ya, pengen punya karyawan, saya akhirnya buka catering ini juga. Pertama-tamanya buka catering ini karena kalau makanan itu kan setiap orang pasti makan. Jadi dia itu catering itu tidak ada waktu sepinya yang saya ini rasakan sekarang ya. Tidak ada sepinya, alhamdulillah orderan tiap hari ada terus gitu. Soalnya orang kan COVID misalnya ya, lagi COVID kemarin, COVID nggak COVID tetap harus makan gitu kan. Seperti contohnya kemarin lagi COVID itu orang kan katanya usaha-usahanya pada turun, saya malah meningkat. Kemarin omsetnya itu dari COVID itu malah naik banget gitu pertamanya. Dan saya juga hobi memasak ya, karena hobi. Saya juga hobi bervariasi menu, terus memodifikasi menu. Kenapa tidak saya ini kan di catering ini gitu. Jadi hobi saya tuh bisa dicurahkan gitu intinya. Ya, bisa disampaikan ya. Untuk modal kebetulan saya pakai modal dari suami. Modal dari suami saya puterin di catering ini. Jadi tidak pakai ke bank ya. Kalau untuk catering ini kan uangnya muter ya, putar di situ. Lagian saya kan pegangnya pakai pegang diklat dan pegang dinas. Itu biasanya pembayarannya mereka kan nggak cash. Beda dengan yang event kayak ada wedding atau ada sunatan atau ada apa gitu. Kalau pegang diklat sama dinas itu
pembayarannya setahun 3 kali. Misalnya tadi di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi kita harus otomatis nyimpan modal dulu kan. Jadi invoice-nya tuh nanti lama gitu. Yang sekarang lagi jalan juga rata-rata 1.000 sampai 5.000 per hari, 5.000 porsi ya yang lagi jalan sekarang. Kebetulan sekarang juga saya lagi pegang 3 pabrik yang lagi berjalan. Itu 5.000 itu dibagi 3. Pagi, makan siang, makan malam. Karena ini untuk industri. Kalau yang untuk diklat, ada makan pagi, makan siang, makan malam, sama snack pagi dan snack siang. Keuangan usaha, bisnis, sama uang pribadi itu jangan disatukan. Karena itu yakin amburadul nanti keuangannya ya. Saya sendiri yang ownernya dari PT Atap Prima Abadi ini, saya nggak ngambil uang sembarangan dari perusahaan. Tapi saya modelnya digaji. Saya ambil gaji saya dari perusahaan ini. Nanti kalau saya ngambil di luar itu jatuhnya pinjem. Dan gaji saya nanti dipotong. Pokoknya jangan disatuin sama itu. Pokoknya penghitungan rugi laba, laporan keuangan itu sangat penting. Dan sangat diperlukan sekali ya, diperlukan sekali untuk suatu usaha apapun itu. Karena kalau pengelolaan keuangannya tidak bagus atau amburadul, itu yang bikin usaha bangkrut gitu aja, tidak akan bertahan. Kalau pencapaian terbesarnya yang bikin saya happy, bikin saya bahagia itu saya bisa memiliki karyawan, saya bisa menggaji mereka. Apalagi pas mereka liburan Idul Fitri gitu kan, mereka pulang dengan gembiranya, bawa uang, bawa bingkisan, bawa apa, itu saya bahagia banget. Setiap bulan saya bisa gaji mereka. Terus kan karyawan juga nanti bisa kasih makan anaknya, istrinya, orang tuanya. Itu kebahagiaan yang utama buat saya ya. Kalau yang titik terendahnya ya kalau invoice belum cair. Yang itu ya, yang invoice belum cair, karyawan udah mau gajian gitu kan, itu bikin saya pusing di situ. Yang itu aja sih. Kalau untuk customer insya Allah selalu ada, alhamdulillah. Saya nggak pernah sampai sepi gitu, nggak ada customer nggak. Kalau untuk kendala ya, kendalanya tuh misalnya gini, ada orderan 5.000 box gitu ya, misalnya 5.000 box terus dikirimnya ke Jakarta, kita kan di Bogor, kirimnya ke Jakarta, terus mereka ngotot pingin menunya seperti itu gitu. Sementara menu yang mereka ajukan itu menu yang cepet basi gitu kan. Itu kendala banget buat saya, jadi harus benar-benar kita bagaimana nih biar nggak basi. Terus kita udah kasih saran ke mereka juga, tapi mereka kekeh dengan keinginannya tadi gitu. Itu kendala banget. Kalau yang cairnya lama itu kendala juga ya, soalnya cash flow kita kan terganggu juga, seperti itu aja. Kita ada beberapa tips agar makanan nggak basi ya. Kita pilih menu yang kalau banyak itu menu yang agak kering-kering. Yang satu, yang kedua harus bersih karena yang bikin basi itu kan bakteri ya. Yang bikin basi itu bakteri. Jadi karyawan kita, tim yang packing, terus yang kitchennya juga, dan yang penjamah makanan itu harus selalu steril. Jangan baju dari luar dipakai ke dapur. Terus mereka sebelum kerja harus cuci tangan dulu. Jangan lupa pakai masker, juga pakai sarung tangan, itu yang utamanya. Terus kita anjurkan ke customer kita itu makanan yang kira-kira nggak basi, nggak berair, nggak bersantan. Terus ada beberapa juga makanan yang mudah basi, misalnya jagung muda itu kan cepat basi, buncis, toge yang gitu-gitu itu cepat basi, atau kelapa. Kalaupun kelapa ada tips-tips kita ya, teknik kita yang agar nggak basi, misalnya disangrai dulu apa diapa dulu gitu ya, seperti gitu. Dalam usaha saya juga saya tidak selamanya mulus ya, ada turun naiknya. Dulu saya tahun 2003 itu bikin CV ya, CV Astari Prima Boga namanya. Itu alhamdulillah dulu omsetnya juga besar sekali. Cuman karena saya dulu nggak ngurus sendiri, saya di Bandung, perusahaan saya ada di Bogor. Itu saya mengelola keuangan dan lain-lainnya itu sama kru saya. Ternyata saya ditipu. Nah itu hati-hati banget ya untuk di situ, karena tidak semua yang kita percaya itu bisa memegang amanah kita. Itu akhirnya saya hancur perusahaan di situ. Saya nggak pernah ngurus keuangan, saya nggak pernah ngurus pembelanjaan, saya juga nggak pernah ngurus dapur. Pokoknya datang ke dapur catering itu saya sekitar 3 bulan sekali baru datang, 2 bulan sekali baru datang. Jadi kita usaha itu harus sering-sering lah ngecek keuangan. Kalau bisa keuangannya kita pegang langsung sendiri ya. Dulu saya seperti gitu, saya percayain ke orang, ternyata orang yang saya percaya itu tidak amanah. Akhirnya bangkrut saya di situ.
ke apa namanya, ke supplier kita nggak dibayar sama mereka, dari saya sudah keluar uangnya, sama mereka itu nggak dibayarkan ke supplier, akhirnya saya ditagih banyak kan, dan itu bikin kita bangkrut. Nah itu ya, mungkin itu salah satu yang titik-titik terendah saya tadi ya, titik terendah saya itu seperti itu. Akhirnya saya jual itu perusahaan, sama tempatnya, sama mobilnya, sama karyawannya, sama kontrak dan lain-lain. Seperti itu aja. Pokoknya kalau bisnis itu harus benar-benar kita harus ada di dalamnya, jangan diculin, jangan hanya dipercayain ke karyawan, itu aja. Untuk seperti itu, karena persaingan ketat, kita itu harus benar-benar ya memanagenya, harus benar-benar antara kita dengan customer kita itu jaga komunikasi ya, jaga komunikasi dengan baik, terus servis kita juga jangan sampai makanan kita itu basi, terus kualitas juga jangan sampai menurun, jangan mentang-mentang makanan itu bahan baku naik gitu ya, terus kita mengurangi kualitas dan mengurangi porsi, itu jangan sampai seperti itu. Intinya itu komitmen, mungkin ya, komitmen aja. Kita ngomongnya A di awal tapi tiba-tiba B, itu sangat tidak bagus banget. Kita jaga komunikasi dengan customer kita, jadi kalau ada produk baru kita tawarkan ke mereka, seperti itu. Kalau untuk catering wedding atau event-event tertentu mungkin iya ya, ada bulan-bulan sepi kan, ramainya di bulan-bulan wedding gitu. Tapi saya kan sekarang itu lagi fokusnya untuk diklat dan dinas. Kalau diklat dan dinas itu selalu ada dan kita udah kontrak. Saya udah kontrak, misalnya kita kontrak setahun. Jadi udah jelas setahun itu tuh ada pekerjaan tiap hari. Karena makanya saya ngambil yang model kontrak gitu, ikut tender, biar mayang kalau orang Sunda bilang gitu ya. Ada terus. Kalau feedback negatifnya saya bisa dibilang nggak pernah ya, bukan nggak pernah, adalah sekali-kali tadi, tapi tidak parah lah. Misalnya agak telat sedikit gitu ya, atau porsinya nasinya kekecilan, seperti itu ya. Kalau itunya kita utamanya mengatasinya satu, minta maaf atas kesalahan kita gitu ya. Besok jangan jangan diulangi lagi seperti itu. Kita kirimlah apalah ke mereka untuk gantinya gitu, dikasih ada komplimen gitu ya. Rencana saya ke depannya pengen buka lagi di Bandung, karena saya di Bandung, saya pengen buka cabang di Bandung, pengen buka cabang di tempat-tempat lain lagi. Tapi kayaknya saya usia udah segini ya, udah nggak ke ini, sekarang udah mentok di Bogor aja. Jadi udah nggak ada rencana untuk mengembangkan lagi ke depan. Karena kalau anak-anak juga tidak begitu hobi. Ini mas saya sekarang ngelola catering untuk ngisi waktu aja, nyampe saya pensiun bener-bener gitu aja, biar saya nggak kesepian, nggak jenuh juga, jadi ada pekerjaan. Kalau yang promosi media khusus saya nggak pakai, karena udah banyak yang tahu ya. Saya juga kan suka ikut tender-tender, jadi saya lewat LPSE ya, ada katalog juga, ada LPSE, jadi saya cari-cari kerjaan di yang LPSE itu kan, nanti kan ada yang lagi buka di mana kita masukin company profile di situ aja. Kalau itu mungkin satu, jangan arogan ya, jangan sombong. Yang keduanya saya juga ikut kerja, terus kita juga harus sopan, menjaga komunikasi dengan customer kita yang tadi itu, harus benar-benar jadi seorang pemimpin yang kita membawahi banyak anak buah, kalau kasarnya. Tapi mereka itu karyawan saya itu bukan anak buah, bukan karyawan saya sebenarnya, tapi mereka itu partner kerja saya gitu ya. Kita selalu menganggap mereka itu seperti itu. Soalnya tanpa mereka apalah saya gitu, tanpa saya apalah mereka, seperti itu. Jadi ada timbal balik aja. Utamanya skill dulu ya, skill dan hobi. Kalau usaha tanpa kita bisnis yang saya alami selama ini, kita bisnis di luar hobi saya kayaknya susah. Saya udah berapa kali kolab dengan usaha lain karena nggak hobi. Kebetulan saya hobinya masak, jadi alhamdulillah nyampe sekarang mayang. Ya utamanya mungkin hobi sesuai dengan skill kita, terus modal, ada kemauan dan kemampuan. Harus semangat, jangan putus asa, jangan takut rugi. Itu buat siapapun. Pokoknya katanya kalau pengusaha itu jangan takut rugi. Kalau rugi itu pasti ada, pasti ngalamin, semua usaha pasti ngalamin rugi. Saya juga dulu udah beberapa kali ganti. Dulu saya kan punya CP Atap Prima Boga, Astari Prima Boga, itu punya saya juga, udah saya jual, saya ganti sekarang PT Atap Prima Abadi. Itu karena gitu tadi. Siapapun ya, buat yang nonton YouTube ini, kalau untuk daerah Bogor, saya juga ngisi untuk di Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Kalau ada perlu catering untuk diklat, dinas dan industri juga perkantoran, boleh hubungi Atta Catering ya, dari PT Atap Prima Abadi.